Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku membuat pesanan pastel renyah dan berlapis atau yang biasa kita sebut dengan sebutan kari pap. Resep kari pap ini sangat ekonomis tanpa bahan-bahan mahal, cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat dalam jumlah yang banyak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Langkah pertama, aku akan membuat isian kari kentang yang enak, gurih, dan empuk. Untuk bumbu-bumbunya, di sini aku ada bawang merah, bawang putih. Aku juga ada kemiri, ketumbar, dan kunyit. Ini akan kita haluskan dengan menggunakan ulekan bersama garam. Biar rasa karinya lebih mantap, aku tambahkan bubuk kari. Kalau kalian tidak ada, tidak suka, bisa di skip. Bahan selanjutnya yaitu lada bubuk secukupnya saja, kemudian kaldu bubuk bisa ayam, bisa juga sapi, dan santan instan ukuran kecil. Untuk penyimbang rasa kita tambahkan juga dengan gula pasir secukupnya. Untuk kentang dan wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kita langsung saja tumis bumbu halusnya sampai matang dan berbau harum. Baru setelah itu masukkan kentang dan wortelnya, aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Setelah itu baru tambahkan bubuk kari, gula pasir, bubuk kaldu ayam, dan santan. Nah, bila semua sudah tercampur rata, kemudian tambahkan air secukupnya sampai menutupi kentang dan wortel. Kemudian kita akan tutup masak selama 10-15 menit. Setelah 15 menit kita buka tutup pancinya, kemudian lanjut masak hingga air surut dan menyusut. Setelah itu tambahkan lada bubuk secukupnya, lalu dikoreksi rasanya ya. Bila asin bisa ditambahkan gula, atau bisa terlalu manis bisa ditambahkan garam. Kemudian biarkan hingga dingin. Oke, lanjut kita akan membuat adonan kulit pastel yang renyah dan berlapis. Di sini aku ada tepung terigu serbaguna, garam, dan gula pasir. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Setelah itu tambahkan minyak secara bertahap sedikit demi sedikit. Aduk terus-menerus dengan menggunakan tangan sampai tepung terigu bergerindil dan minyak menyatu dengan adonan. Baru setelah itu tambahkan air. Nambahinya juga sedikit demi sedikit secara bertahap. Uleni adonan sampai menyatu dan bisa dibentuk atau dibulatkan, tidak perlu terlalu kalis ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat adonan kulit dalam atau adonan B. Ini cukup tepung terigu serbaguna yang diuleni dengan menggunakan minyak ya teman-teman, tidak perlu bahan tambahan lainnya. Nuangin minyaknya secara bertahap sedikit demi sedikit. Diuleni sampai adonan menyatu dan menggumpal, dan hentikan penggunaan minyak bila dirasa sudah cukup. Kemudian kita akan istirahatkan adonan selama 30 menit. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kita akan uleni lagi adonan kulit A. Uleni sampai kalis dan bisa dibulatkan ya teman-teman. Kemudian kita akan bagi masing-masing adonan menjadi 16 bagian sama rata. Jadi adonan A dibagi menjadi 16. Ini dikira-kira saja ya teman-teman, aku tidak menggunakan timbangan. Untuk adonan B juga kita bagi menjadi 16 bagian sama rata. Jadi kita sudah dapatkan 16 adonan kulit A dan 16 adonan kulit B ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan adonan B ke dalam adonan A.
Jadi istilahnya kita bungkus adonan B dengan adonan A ya teman-teman. Kemudian kita bulatkan sambil ditekan-tekan pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Kita sudah dapatkan 16 adonan. Selanjutnya kita akan istirahatkan lagi selama 1 jam agar nanti lebih elastis. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, ini adonan lebih elastis. Kemudian pipihkan dengan menggunakan telapak tangan. Setelah itu gilas adonan menggunakan rolling pin. Bila kalian tidak punya rolling pin, kalian bisa menggunakan alat seadanya yang ada di dapur. Ini kita akan gilas adonan sampai dia berbentuk seperti persegi panjang ya teman-teman. Kemudian kita gulung adonan sambil ditekan perlahan-lahan ya teman-teman agar adonannya bisa menempel satu sama lain. Nah, setelah digulung bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan gilas 1 kali lagi. Ini gilasnya sepanjang mungkin ya yang kalian bisa. Lebih panjang hasilnya nanti akan lebih baik. Setelah itu kita gulung lagi sambil direkatkan ya teman-teman agar lebih menempel. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian untuk 1 gulungan adonan seperti ini kita akan potong-potong menjadi 3 bagian lagi. Kalau ada sela-selanya yang renggang, kita bisa padatkan dan rapatkan lagi seperti ini. Kemudian kita pipihkan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian gilas dengan menggunakan rolling pin. Bila ada lapisan yang lepas seperti ini, kita bisa rekatkan lagi dengan menggunakan sedikit air. Bukan rahasia lagi ya kalau aku nggak pinter milin pastel, makanya aku selalu pakai cetakan. Bila kalian khawatir kulit pastelnya tidak bisa menutup sempurna, kalian bisa olesi sedikit air, nanti juga dia akan rekat. Kemudian isi dengan isian kari kentang wortel 1 sampai 1,5 sendok makan. Bila ingin lebih enak, kalian bisa menambahkan telur rebus ya teman-teman. Kemudian ini ditutup sambil dirapikan bagian pinggiran-pinggirannya. Tada, ini hasilnya cantik banget, kelihatan lapisan-lapisannya. Untuk 1 resep ini aku bisa menghasilkan 48 pastel kari puff yang renyah dan berlapis. Cetak hingga selesai ya. Kemudian kita akan goreng dengan menggunakan api kecil, minyak panas. Goreng sampai kuning kecoklatan. Ini sambil dibolak-balik terus-menerus ya teman-teman agar warna coklatnya merata dan tidak bolang-baleng. Nah, bila sudah matang dan berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita tiriskan. Agar lebih bersih dan higienis, aku kemas dalam kemasan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Nah, seperti itu hasilnya pastel kari puff yang renyah dan berlapis tanpa bahan-bahan mahal. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.